Kita hari ini mempelajari pelajaran ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh Syekh Murabi Mursyid Matahari Bumi ini, Matahari Kalimantan, datuk kita Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari. Dalam kitab beliau yang bernama Kanzul Ma'rifah, sesungguhnya kitab ma'rifat yang beliau ajarkan itu banyak. Ada kitab Fathur Rahman, Wali Ruslan, ada beberapa kitab-kitab yang lain. Ulun mengambil kitab yang sederhana untuk kita pahami. Tolong semua jamaah, mungkin jamaah ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang hanya haja juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bekal kita untuk sanggup pulih. Amin. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, wa ila hadrati Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani wa Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari wa dhurriyyatihim wa Syekhuna Muhammad Nabis wa Syekhuna Abdus Samad Salahil Huda wa Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani wa Syekhuna Abina Ibrahim bin Muhammad wa Syekhuna Muhammad Ahsan bin Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin mubarakatin زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه النار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعظم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله. خذ بيدي أدركني وأجسني يا رسول الله، إنك نور ورحمة. Kita hari ini mempelajari pelajaran ilmu ma'rifat yang diajarkan oleh Syekh Murabi Mursyid Matahari Bumi ini, Matahari Kalimantan, datuk kita Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari. Dalam kitab beliau yang bernama Kanzul Ma'rifah, sesungguhnya kitab ma'rifat yang beliau ajarkan itu banyak. Ada kitab Fathur Rahman, Wali Ruslan, ada beberapa kitab-kitab yang lain. Ulun mengambil kitab yang sederhana untuk kita pahami. Tolong semua jamaah, mungkin jamaah ini ada yang sudah 20 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang hanya haja juga. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini bekal kita untuk sanggup pulih. Amin. Bekal kita bukan hanya bulik kaina, mulai buliknya mulai wayah ini. Amin.
harap reda Allah, ulun akan membacakan kitab beliau ini. Jadi biar ulun sama-sama belajar, tabarrukan mengambil berkah dari kitab yang disusun oleh Datu Kalampayan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung beliau tidak banyak muqaddimah, mengambil daripada petunjuk Rasulullah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Jadi, judul pembelajaran kita hari ini adalah pengenalan diri kita. Mengenal, meminandui, menelaah, meneliti siapakah diri kita nang sebujur-bujur diri. Orang banyak kada mengenal siapa dirinya nang sebenar-benar diri. Maka Datu Kalampayan mengutip hadis, siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Untuk dapat orang ma'rifat kepada Allah, mengenal kepada Allah, tangganya adalah mengenal akan hakikat dirinya. Dan ini diungkapkan pula oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan, ujar Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Liya'budun di sini ay illa liya'rifun. Artinya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ma'rifat, mengenal Allah. Setelahnya ma'rifat, mengenal Allah, ay illa liyuwahhidun, untuk mentauhidkan Allah. Dalam ayat yang lain juga Allah memberikan isyarat tentang keterangan ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Takdirnya ini, pada rahasia dirimu, pada dirimu, apakah kau tidak lihat rahasia Rabbmu? Bermula menjadi Datu Kalampayan, hakikat mengenal diri itu ada 3 perkara, ada 3 tangga. Ada 3 perkara untuk orang mengenal diri. Tangga pertama tingkatan muqtadi. Tangga kedua mutawasid. Tangga ketiga muntahi. Tangga pertama orang yang pemulaan, muqtadi. Mutawasid, penengah. Tangga pertama ini orang awam. Tangga kedua orang khawas. Tangga ketiga muntahi, khawasul khawas. Kenapa perlu kita pelajari ini? Ini berhubungan dengan anak saat kita sakaratil maut. Ini berhubungan dengan kita, amaliyah kita setiap hari agar husnul khotimah. Pertama, ujar Datu Kalampayan, mengenal asal kejadian
diri. Jadi kita disuruh mengenal asal kejadian diri. Di sini langsung to the point. Kalau kada kambangan, kada berbunga-bungaan lagi, langsung tembak setempat sidin. Pertama, mengenal asal kejadian diri, yaitu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung ada dapat lika-liko. Jadi tentang mengenal akan Nur Muhammad ini menurut Datuk Kalampayan ini tangga orang awam, masih pingkutan orang awam. Jadi orang kebanyakan, orang umum daripada umat Rasulullah, tangga pertama mengenal hakikat dirinya daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tangga dasar. Jadi mau tinggi badan aja, kada tinggi itu dasar. Di bawah orang awam, orang hawam. Orang hawam itu di bawah awam, ya, martabatnya maaf tidak beda seperti binatang. Jadi menurut pelajaran ini, bila orang awam tuh kada memakai pakaian ini, maka bukan orang awam, hawam. Hawam itu ya kayak binatang masih. Kita bila mendengar kisah Nur Muhammad, hati-hati itu tinggi benar ilmunya, itu sudah kok bisa. Bukan tinggi, ini dasar. Menurut petunjuk dari Datuk Kalampayan. Nah, nang kaya apa urainya? Mengenal diri, bahwa asal kejadian diri kita daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya sudah rancak kita pelajari, sudah rancak kita ulang-ulang. Tapi penyakit ilmu itu, abatul ilmi nisyan. Penyakit ilmu itu kada ingat, atau bahasa Banjarnya lali. Bahasa Jawanya lupa. Bila ada ingat, ia lali. Bila lali, ia lupa. Bila lali, kada ingat. Bila kada ingat, ia lupa. Makanya perlu diulang orang menghafal Quran. Pondok kita di Nur Mustafa itu penghafal Quran banyak. Kalau kada diulang akan hilang hafal. Walaupun sudah hafal, kada diulang, kada dimurajaah akan hilang. Sebab hafalan Quran atau ilmu itu, ulun bahari sempat mendengar nasihat dari Syekh Abdul Karim Al-Bajari, ulama besar, guru Imam Masjidil Haram. Ujar sidin, ilmu itu kayak kijang yang liar. Amun kita dapat, ilmu dapat sudah. Ilmu itu kayak kijang, kan belajar pak ilmu ma'rifat ini. Dapat sudah, paham sudah. Tapi bila kada diikat kuat-kuat, kada dibari makani, diikat kada, dibari makani kada, kijang itu imbah pian dapat, pian bawa ke rumah, diandakan mau ke rumah. Kira-kira ada sawat 5 menit hilang, menghilang alih mencarinya. Nah, begitulah ilmu. Kalau sudah didapat, hendaklah diikat. Apa diikat? Dimurajaah, diulang-ulang, bila perlu ditulis, bila perlu ada catatannya, ada ingatannya. Nah, apa makanannya? Jadi amaliyah sehari-hari. Bahwa menurut hadis Jabir yang sudah kita mafhum, bahwa sesungguhnya
sebelum adanya alam semesta, alam jagat raya ini, langit, bumi, malaikat dan semua yang ada dalam martabat 7 yang ada disebut dengan makam ahdiyat. Apa itu makam ahdiyat? Ahdiyat itu la ta'yin. Apa itu la ta'yin? Zatul bukhti khalisul mutlaq, jat diri Allah semata. Nang ada yang lainnya, hanya jat diri Allah semata. Nah, alam semesta dan semua yang ada tidak ada, yang ada hanya zat diri Allah saja. Nang laisa kamitslihi syai'. Nang awal kada berpermulaan, nang akhir kada berkesudahan. Ini kada ada ruang, kada ada waktu, kada ada kurun dan segalanya. Nah, ada diri semata. Nah, kayak apa itu? Itu hanya dia yang tahu tentang rahasia dirinya. Ahdiyat la ta'yin, tidak ada yang ada. Yang ada hanya zat diri Allah yang ada. Kita tidak ada. Alam semesta tidak ada. Tidak ada, semuanya fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang semuanya lenyap, fana, hilang, lebur. Yang ada hanya zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Nah, Allah fa'alul lima yurid, bebas berbuat sekehendak sidin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki akan sesuatu, maka terjadi sesuatu. Kun, jadi, fayakun, maka jadi. Maka disinilah Sayyidina Jabir bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bi abi wa ummi, demi ayah ibuku khabarkan kepada ulun, apakah nang mula-mula dizahirkan oleh Allah? Apakah yang mula dinampakkan oleh Allah, dinyatakan oleh Allah, diwujudkan oleh Allah sebelum adanya nang ada ini? Apa jawab Nabi? Awwalu ma khalaqallah qabla asya nuran nabika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri fakhalaqa minhu asya wa anta min tilkal asya. Hai Jabir, ya Nabi, awal permulaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, belum adanya yang ada, belum adanya alam semesta dan seluruh isinya, maka yang pertama diciptakan Allah, dijahirkan Allah, dinampakkan Allah, diwujudkan Allah adalah nur nabimu yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini awal kejadian, ini awal kezahiran. Jadi Nur Muhammad yang diciptakan oleh Allah, yang dizahirkan oleh Allah, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala sebelum adanya yang ada. Dari mana Nur Muhammad ini? Daripada kudrat iradat Allah. Tajali nur kudrat, tajali jalal, kebesaran. Jamal, keindahan Allah. Kamal, jalalullah, kamalullah, kaharullah. Tajalilah dengan kun payakun, dengan kudrat iradat Allah, jahirlah namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kayak apa bentuk nur itu? Cahaya, cahaya dari nur. Kayak matahari, matahari dari nur. Kayak apa itu nur itu? Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang cukup kita bayangkan dalam etikat hati kita bahwa awal kejadian itu adalah nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya, yang awal dijahirkan tadi oleh Allah Ta'ala, ngarannya adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuknya yang kayak ini, ngarannya kapas, asal kejadiannya. Tapi kalau dibentuk jadi tisu. Ini ngarannya adalah aku
ngarannya zatnya ya banyu ya ini nah kape zat Nur Muhammad sendiri kada kawan dipikirakan, kada kawan direka-reka, kada kawan dibayangkan, tapi awal kezahiran belum ada Allah menjahirakan yang ngarannya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu perlu kita yakini dahulu. Kemudian ujar Nabi, "Fakhalaqaminul asya wa anta min tilkal asya." Maka diciptakanlah segala sesuatu ini, keadaan zat diri sesuatu itu, baik langit, bumi, aras, kursi, dan segalanya. Emang apa aja tak? Ada nama lain tercipta terbitnya. Kenapa melanggar perintah Allah Ta'ala? Jadi orang yang duduk di makam Nur ini sifatnya sifat Rasulullah. Ada pendendam, pemaaf, dermawan, penolong, kasih sayang, rendah hati, kada sombong, merasa baik orang pada inya. Itu sifat-sifat itulah sifatnya orang yang mengandung nurnya Rasulullah. Rasulullah itu bahari sidin bajahir. Sidin bajahir dalam wujud insan kamil mukamil. Sekarang di mana Rasulullah? Di mana makam Nabi? Makam Nabi maksudnya kepada umatnya namu tabaah lawan sidin. Makam tuh kediaman Rasulullah. Di mana Nabi berdiam wayah ini? Jahirnya makam sidin secara jasmaniah di Madinah. Di mana roh Nabi itu berdiam wayah ini? Bahasanya pada umatnya namu tabaah lawan sidin. Jadi Rasulullah itu kada jauh parak benar. Makanya bila Allah parak lawan kita, Nabi pun parak juga. Padahilnya ujar Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersamamu dimanapun engkau berada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah lebih dekat kepada hamba kami melebihi urat lehernya. Urat leher itu parak, aku Allah parak lagi. Allah parak, Rasulullah tentu parak juga. Ini kata mau terpisah nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Busyra lana minal muna. Gembira kami dalam lautan kenikmatan. Kenapa dibuka hijab ya nah? Dahsyat dari kelampaian ini. Kalimat sidin pendek aja. Asal kejadian daripada yaitu pada Nur Muhammad sudah itu aja. Tapi jabaran sidin memberi maaf, memberi ilham, memberi inspirasi. Datu kalampaian jahirnya Bangarat Syekh Muhammad Arsad menjadi wali besar, alim besar, tapi bukan rahasia dalam sidin siapa? Kada lain Nurul Mus kullu baitin anta sakinu. Kisahnya ada pada dalamnya Syekh Zaini bin Abdul Ghani rupanya namanya jahilnya. Dalamnya siapa? Nah, orang yang mengandung Nur Rasulullah itu kalau beribadah lautan yang kada bertepi. Semua orang mengandung Nur Nabi. Ada yang mengandung Nur Nabi. Aku mengandung Nur Nabi ya, tapi segelas saja air yang di lautan diambil. Ya, tapi segelas. Liput segelas. Tapi ada juga yang seimbir. Nah, mana baik segelas seimbir. Mengandung Nur Nabi, tapi seimbir. Ada nang kayak setrum, ada nang kayak tong, ada kayak setang tangki, ada nang kayak kena masing-masing. Tapi lautan itu tak bertepi. Bagaimana nur hakiki itu laisa kamitslihi. Nah, kalau sudah ini dimusyahadahkan, tinggalan dalam lautan ini. Inilah makna ayat Allah. Wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim. Kami Allah kada akan mengazab mereka wahai Muhammad Rasulullah
Allah yu'azzibahum bil mudari. Kalau engkau lawan mereka, kalau orang tadi umatmu mengandung rahasia nurmu wahai Rasulullah. Mana orang yang mengandung rahasia nur Nabi? Nang batinnya memandang mulai ujung rambut, ujung batis, jasad dan ruh kepada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana mau Nabi? Lalu menyesuaikan akhlaknya lawan akhlak Rasulullah. Kalau dia salah, beristighfar, minta ampun. Maulah tak pisah ya. Maulah tak pisah jubah lawan kapas. Maulah tak pisah sorban lawan kapas. Jahirnya jubah, jahirnya sorban, padahal ada lain kapas dan bajahir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka itu orang yang ingin tenggelam mesra dalam lautan Nur Muhammad tadi, maka ada lain inya harus memperbanyak membaca salawat. Lebih-lebih ini hari apa nih? Jumat. Ulun terbaca dalam sebuah hadis, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah fihi khulika Adam wa fihi ubida wa fihi nufhatu wa fihi Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, hari yang paling afdal, paling mulia itu hari Jumat, diciptakannya Nabiullah Adam. Padahal ditiup sangkakala Allah. Pada hari itu pula terjadi teriakan yang mematikan seluruh malaikat makhluk. Kiamat. Maka ujar Rasulullah, perbanyaklah membaca salawat untukku, karena salawat kamu ditunjukkan kepada hari Jumat itu. Bila kita baca salawat langsung sampai kepada Rasulullah. Bukan ya hari Jumat, hari-hari lain, tapi lebih utama. Kalau hari lain 1000, hari Jumat kalau kawat lebih banyak. Jadi orang yang mengandung Nur Muhammad ini banyak bersalawat lawan Rasulullah. Kenapa? Salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi. Orang yang bersalawat tadi rohnya berhubungan lawan Rasulullah. Nabi itu kayak gelas dan hibak lawan banyu. Kita pipiringannya. Kalau kita mengucapkan salawat kepada sidin, makin banyak menyiram banyu nang hibak gelas tadi kembali kemana? Ke dalam pipiringan. Makin banyak salawat, makin banyak nurnya Rasulullah. Makanya Abah Guru itu Allah. Aku di sini, Abah Guru amalan apa? Salawat ya sidin. Kenapa? Salawat ya sidin. Kenapa Guru? Salawat ya sidin. Kenapa? Dahsyat salawat ini. Dan ini perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Ini tanda pertama. Kedua, Presiden, untuk mengenal Allah, matikan dirimu dahulu daripada mati. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutu qabla an tamutu. Matikan oleh kamu akan diri kamu dahulu daripada bahwa mati kamu. Bermula setengah daripada mematikan diri itu seperti dikatakan dengan lidahnya dan diiktikadkan di dalam hatinya, yaitu kalampayan. La qadirun, ada berkuasa. Wala muridun, ada nampak kehendak. Wala alimun, ada yang tahu. Wala hayyun, ada yang hidup. Wala sami'un, ada yang mendengar. Wala basirun, kada melihat. Wala mutakallimun, kada berkata-kata. Bil hakikati illallah, pada hakikatnya hanya Allah. Tangga kedua, imbah orang usaha dengan lautan nur tadi, paham sah lebur. Maka matikan dirimu sebelum engkau mati. Nah, kayak pelajaran ini kita sambung pada pengajian berikutnya. Jadi ini hanya tangga pertama, belum tuntung lagi. Cuman syahadah akan ayat dahulu ya. Mandang banyu daripada nur Nabi, memandang nasi daripada memandang jagung, apapun jangan putus pandangan pada istiqomah hati kita adalah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah ujar Nabi,
salawat. Salawat itu ada dua Pak, ada salawat zahir, membaca salawat batin. Hati kita selalu bersalawat. Kenapa? Seluruh tubuh penuh salawat, alam penuh salawat. Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling mulia, yang paling hampir lawan aku hari kiamat, yang banyak bersalawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yahdillahu linurihi may yasha. Allah berhidayah dengan nur Allah kepada siapa dikehendakinya. Tangga pertama ini rasakan dulu, hayati dulu, mesrakan dulu agar menjadi orang awam. Bukan jadi orang seperti binatang. Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Sayyidina Muhammad bil arwah. Wa salli ala jasadi Sayyidina Muhammad bil ajsad. Wa salli ala qabri Sayyidina Muhammad bil qubur. Allahumma balligh ruha Sayyidina Muhammad minna tahiyatan wassalama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Muhammadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah amun tamu nya belum datang, kita sambung. Sebab Syekh yang dari Mekah hendak baelang ke sini sekarang masih ada di Malaysia sambil mengurus visa untuk bisa gambus datang ke sini. Jadi amun bisa selesai, sini langsung ke sini hari Ahad. Amun baru selesai, mungkin insya Allah tetap datang ya, tapi waktu nang lain Jasidin. Jadi tolong doakan mudahan cepat bisanya keluar Jasidin. Ya, yang jelas kita sambung nanti kalau tamunya akan datang hari Ahad. Taqabbalallahu minkum. Dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan engkau pun wahai Jabir, diri engkau pun wahai Jabir, berarti jasad dan roh engkau pun wahai Jabir tercipta dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam semesta dan seluruh isinya asal kejadiannya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad dari qudrat iradat zat Allah nang laisa kamitslihi syai'. Tidak lain tapi bukan. Matahari itu bukan cahaya. Kalau matahari ibaratnya zat Allah itu amsal seperti matahari. Nur Muhammad seperti sinar, bersinarnya. Sinar itu bukan matahari. Matahari ya matahari. Nah kayak apa matahari itu sendiri? Kata kalau diumpamakan ngarannya betul yang itu kata diumpamakan nampak terang benderang cahaya itu ngarannya matahari. Kayak apa mataharinya? Laisa kamitslihi. Tapi yang memancar sinarnya tadi itu sinarnya bukan matahari, darinya. Jadi sinar matahari itu bukan sinar, tapi sinar dari kalau dari pahami supaya matahari itu bukan sinar. Belum lagi. Matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Sinar itu zatnya dari bagaimana matahari sesungguhnya? Laisa kamitslihi syai'. Nur Muhammad bukan zat Allah. Nur Muhammad ya Nur Muhammad zat Allah, zat Allah, zat Allah dan laisa kamitslihi. Tapi Nur Muhammad dari Allah.
tapi Allah bukan Nur Muhammad. Ini dulu tangga awal dulu untuk pemahaman dasar dulu, supaya kita jangan bakaku Tuhan ya namanya. Bakaku Tuhan jadi hantu. Ini tangga awal untuk memaham petunjuk daripada Datu Kalampayan ini. Jadi sinar bukan matahari. Matahari bukan sinar, tapi sinar dari matahari. Jangan saya baku matahari. Oh, aku matahari. Oh, lainnya matahari. Ikam tuh dari aku. Setelah aku sesungguhnya laisa kamislihi. Bukan Allah Zatul Bukti Khalisul Mutlaq lang laisa kamislihi syai'un, dengan kudrat iradatnya, dengan rahasia ilmunya menjahirkan dengan kun fayakun. Zahirlah dari kudrat iradat Allah tadi yang namanya Nur Muhammad. Nur Muhammad ini zat terbit daripada nur kudrat zat Allah. Nah, dari Nur Muhammad lah tercipta alam semesta dan seluruh isinya, termasuk kita ini. Berarti jasad dan roh kita daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur kudrat zat Allah. Tanah kita dalam lautan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti tangga pertama ujar Datu Kalampayan yang perlu diresapakan dalam diri kita, bahwa diri kita ini hakikatnya dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad. Kisah hakikatnya dari kapas, jubah, asalnya kain dari mana? Benang dari mana? Kapas. Hakikatnya dari kapas. Kapas semuanya dari tapi kapas nang hakiki laisa kamislihi. Ini kenampakannya, kenyataannya. Jadi kita memandang apa yang ada. Langit itu dari Nur Muhammad, bumi daripada Nur Muhammad, alam semesta daripada Nur Muhammad, diri kita daripada Nur. Bagaimana Nur Muhammad itu sendiri? Laisa kamislihi syai'. Kada kawa diumpamakan, kada kawa dibayangkan. Yang penting kita bayakini, menurut belajar Datu Kalampayan ini, bahwa asal kejadian kita dan seluruh alam jagat raya ini daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu tangga pertama. Makanya pengajian nasa malam istiqomahakan ini dulu. Kata Allah, istiqomahnya andaknya di dalam hati. Bahwa istiqomah duduk di makam Nur Muhammad, mulai ujung rambut sampai ujung batisku, jasad dan rohku, darah dagingku ini hakikatnya adalah daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabukuan nakal inilah nang tangan, montong, awak, batis, si ini semuanya, inilah hakikat daripada kejahiran wujud daripada diri si Nur Muhammad. Jadi kalau nangka itu nang bagarak, nang badian laku gawian siapa? Nur Muhammad. Jangan lagi rasa si Anang, si Utoh, si Galoh, jangan lagi sudah. Itu orang hawam toh. Siapa kan? Unda sembahyang, si A sembahyang, si B sembahyang. Orang hawam. Tahu orang hawam? Hawam itu martabatnya iya kayak binatang. Kita naikkan, jangan jadi kayak binatang. Yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaqad jarakna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami isi neraka jahanam itu daripada bangsa jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'am
yang mana penghuni neraka bangsa jin manusia, yang mana punya hati tidak memahami siapa hakikat dirinya. Ya sainya ayah sudah rasa unda, ayah sudah rasa si rasa aku, rasa jasad, ayah sudah rasa roh, jasadnya. Karena ada jasad, ada roh. Jasad ya jasadku, rohku ini pang manusia, ini pang aku sudah. Kada memahami siapa rahasia dirinya. Qulubul la yafqahuna biha. Walau a'inu la yubsiruna biha, punya mata kada digunakan untuk melihat kebesaran Allah, lihat majhar kenyataan terjadi nurnya Rasulullah. Ini gunakan dalam maknanya. Walau Adam la yasma'una biha, punya tadi kada mendengar akan rahasia kebesarannya. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih hina pada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka lah orang nang lalai. Nang lalai itu kadinya kada ingat lawan Allah, kada pinandu lawan Allah, kada tahu lawan Allah, hatinya kosong dari Allah. Kenapa? Kada pinandu lawan dirinya. Nah, jadi untuk melepaskan kedudukan kita dari makam orang awam kepada makam orang yang awam, maka tancapkan di dalam batin kita. Apa di batin? Di dalam hati. Ini ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu nang di dalam, bukan kalau ilmu jahil nang dimontong, nang dikeluarkan. Nah, kenapa pengen bagi sahur? Kayak apa kan menisahkan? Tapi ini pada makam majlisnya, bukan di pasar sana, bukan di tengah majlis dan acara tablik akbar, bukan. Ini majlis khusus, sudah 20 tahun loh majlis nih. Ada kerasaan biar asal kayak satu makai mimpi 20 tahun sudah. Belum adanya sukan waktu itu lagi dia melihatkan kayu mulanya 2 kali. Nah dari tahun 99 sampai tahun 2019 saatnya kita tabadil baganti sudah. Baganti paai buai jamaah berataan ini nah, walaupun nang lawas kena hanyar. Sebenarnya kada beda, nang penting amalnya lawan istiqomah di dalam hati kita, bahwa keyakinan kita jangan berlepas lagi bahwa jasad dan roh kita ini daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad tadi pada nur kudrat Allah. Nah, jadi nang berlaku, nang bergerak, nang berdiam ini gawiannya Nur Muhammad. Nang sembahyang gawiannya Nur Muhammad. Nang berzikir gawiannya Nur Muhammad. Nah, orang yang duduk di makam Nur Muhammad ini sudah tentu karena ia sudah menanggung Nur Muhammad dalam dirinya, sudah tentu ini cahaya Muhammad. Bahasanya saya mau bahasa sebutnya. Nur itu bahasa Arabnya cahaya, bahasa agamanya hidayah. Nur itu asma daripada asma Allah. Muhammad yang amat terpuji. Maka tentu gawian orang yang mengandung Nur Muhammad itu adalah mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Apa gawian Nabi yang diikuti? Sebab inya daripada Nabi, imamnya itu Rasul, imam mubin, imam yang nyata itu Rasulullah. Sallallahu Rabbuna ala nuril Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin, salawat Allah yang mulia akan nur yang nyata. Siapa nur nyata? Ahmad al-Mustafa, Ahmad yang Mustafa. Nyata, nur nyata, nyata kenyataan nur Nabi, nyata, nyata nurnya sidin itu nyata, nampak, jelas, zahir. Nih, pada nang berataan ini nampak nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak nurnya Muhammad pada terlihat, kita melihat pohon, nampak terjadi nurnya Muhammad. Melihat burung terbang,
kenyataan nurnya Muhammad, memandang alam semesta, kenyataan nurnya Muhammad, memandang bintang bulan, kenyataan nurnya Muhammad, memandang aras surga, kenyataan nur Muhammad, memandang wajah-wajah nih bunda-bunda ulunang cantik-cantik, kenyataan bidadari insyaallah ini terjadi daripada nur Muhammad. Jangan lapas pandangan tuh. Ibu-ibu juga memandang nih raja-raja nak ada nih, raja-raja surga nak ada nih, nang gagah-gagah nih, nang tampan-tampan. Anak pun menyambat kia di gagah-gagah tampan-tampan, amun dibandingkan lawan warik. Pasti bungas kita. Gagah-gagah tampan terjadi daripada nur Muhammad. Jadi memandang segala keindahan Nurul Mustafa Mala al-Akwan, nur Nabi yang meliputi segala-galanya. Maka ketika kita memandang yang indah-indah, ingat ini keindahan terjadinya nur Rasulullah. Biar memandang ke depan, melihat ada orang baju putih dalamnya, bila pengajian jubahnya berganti-ganti. Tentang di mana juga kah guru tu mau ulah. Nama ulah kan nipian dah malah ini. Ratu bidadari ulun nama ulah. Itu ada di belakang orangnya tuh. Pian ini pakai bajunya, pian ini pakai bajunya. Inggih. Jadi soal baju ni ulun kada tuh ratu yang ulah kan. Tapi tahu sakal pandangan terjadi daripada nur Muhammad. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang, etikat hati kita ini istiqomah ngarannya. Kada simubahan lagi bahwa kehadiran daripada nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang diri kita, memandang alam semesta, memandang apapun kenyataan nurnya Muhammad. Berarti orang itu liput dalam lautan nurnya Muhammad. Fana dalam istighraq dalam lautan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mesra sudah piantai. Nah, imbah mesra itu, maka setelah mesra pada ikat batin, sesuaikan kelakuan nur Muhammad dengan imam kita, pemimpin kita. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu uswah, contoh-contoh yang terindah, contoh-contoh yang terbaik. Maka itu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, datangkan kepada ulun kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan hindarkan dari siksa api. Ini doa yang Allah ajarkan. Apa makna Rabbana atina fid dunya hasanah? Ya Allah, datangkan kebaikan di dunia. Apa makna kebaikan di dunia? Mobil mewah? Bukan. Kaya raya? Bukan, itu salah. Kebaikan dunia adalah dalam ittiba kepada sunnahnya Rasulullah SAW, dalam mengikuti ajarannya Rasulullah. Laqad kana lakum di Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul contoh tauladan. Maka kita mengikuti bagaimana akhlak Nabi, laku Nabi, pribadi Nabi, salat Nabi, zikir Nabi, akhlak Nabi, gerak langkah Nabi, senyum Nabi, semuanya kita ikuti. Wa fil akhirati hasanah, kebaikan di akhirat, artinya di akhirat berkumpul lawan Rasulullah. Kebaikan di akhirat tanpa Rasulullah kita tidak akan selamat, Bapak Ibu. Kebahagiaan akhirat tak kumpul lawan Nabi di akhirat. Di dunia melihat kebesaran Allah, akhlaknya Nabi kita umpati. Di dunia memandang tajalli nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat berkumpul lawan orang yang sumbernya nur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada orang mengaku wujudnya daripada Nur Muhammad tapi menyalahi ajaran Rasulullah.
bukan dari Nur Muhammad. Berlepas daripada Nur Muhammad, tak cabut Nur Muhammad dalam awaknya, lapasnya. Walaupun wujudnya jahirnya begitu, tapi tak lepas daripada nurnya Muhammad. Dan apa? Di dunia ini hanya ada dua, ada nur, ada nar. Nur, orang-orang yang mutabaah kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah, akhlak Nabi, pribadi Nabi, laku Nabi, gerak langkah Nabi, zahir dan batin. Makanya dalam simbol huruf nur itu nun, waw, ra, nurun, domah, tunduk. Orang nang tunduk, orang nang taat, orang nang selalu sujud, orang nang mutabaah, hatinya sujud zahir batin lawan Allah Ta'ala, mutabaah lawan Rasulullah, tinggalan lawan Rasulullah, memandang kepada Rasulullah. Ini mengandung nurnya Rasulullah. Orang sombong, orang durhaka, Abu Jahal, Abu Lahab, nur, tapi inya sombong, iblisnya sombong, durhaka, sumber kemasnya dari iblis. Wow, berubah jadi alim, cagat, no. Lihat ya, kamu yang cagat, orang sombong, orang tawadhu, biasa. Doma, tunduk, berubah jadi baris ke atas, fathah, baris ke atas, ampih, nur jadi nar. Jadi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kada mengikuti ajaran sunnahnya Rasulullah, walaupun ia kisah nur siang dan malam, tetap nar. Nar, api, api, iblis dalamnya. Nur, cahaya, rahasia nur, Rasulullah dalamnya. Rasulullah dalamnya. Jasadnya Adam, ya Nabi. Makanya bagus benar Nabi menyindir. Nabi menyindir halus, tapi amun paham. Allahu Akbar. Ana abul arwah wa Adam abul bashar. Aku sumbernya sekalian roh, Adam sumber sekalian jasad. Wujud jasad ini dari Adam. Jadi jasadnya dari Adam, rohnya daripada Rasulullah. Sumbernya roh itu Rasulullah. Ana abul arwah. Coba panggil temannya. Jasad ini kau bergerak ada, amun kada roh. Kau melihat kada, kalau kada roh. Kau berpandir kada, amun kada roh. Kada kau. Kenapa kau melihat, kau bersuara, kau berpandir? Karena ada roh. Nah, berarti nang melihat ini roh zahir pada mata, mendengar roh zahir pada telinga, bersuara roh zahir pada muntung, nang bergeritik roh zahir pada hati, nang bergerak berbuat gawian roh. Siapa rahasia roh? Ana abul arwah, aku dalamnya ya Rasulullah. Aku sumber roh itu. Berarti sumber roh itu dari Rasulullah. Berarti sumber roh itu Rasulullah. Berarti sebujurnya nang sembahyang itu terlihat gawian jasad padahal gawian roh. Bukan rasa gawian roh, gawiannya nurnya Rasulullah. Di dalam makan lagi hilangkan nurnya, gawiannya. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Setiap rumah-rumah yang engkau mendiami rumah itu, setiap rumah-rumah yang pian ada di dalamnya, kada bahayat lagi lawan yang lain. Setiap jasad-jasad yang ada nurnya Rasulullah di dalamnya, kada bahayat lawan yang lain lagi. Mana orang yang jasadnya mengandung Rasulullah, nang ingat mutabaah lawan Nabi, nang salatnya, nang beribadahnya, nang berzikirnya, nang bersedekahnya, nang tawaduknya, nang rendah hatinya, nang penyabarnya.
walaupun didendam, dimusuhi orang, tetap sih kada dendam, pemaaf, ada pendendam. Orang menyakiti banyak macam, tetap disayanginya. Kenapa? Dalam orang itu ada Rasulullah. Amun dirinya pendendam, kada ada Rasulullah di dalamnya. Abu ruksaka, kada ada Rasulullah. Sombong, angkuh di dalamnya, kada ada Rasulullah. Nah ada nar iblis dalamnya. Yo, awaknya manusia, dalamnya iblis. Awaknya manusia, dalamnya nur Rasulullah. Pilih aja. Lihat aja ya. Nang gawin maksiat, nang durhaka, nang al sembahyang, nang itu, nang ini, sibuk begawi, bulu tangkis tahan sampai isya, mulai asar. Maaf, dalamnya, jahirnya manusia, dalamnya nar.